Saya sapa semuanya, Shalom. Sekali lagi Shalom. Puji nama Tuhan. Yang merasa bersuka cita hari ini boleh lambaikan tangannya. Kita bersyukur kita boleh melewati bulan Januari ini. Tidak terasa perasaan baru kemarin kita merayakan tahun baru dan gak terasa kita sudah di penghujung bulan Januari. Dan itu semua karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Mari kita membawa hidup kita mau membawa hati kita mau siapkan diri kita untuk menyembah Tuhan kita. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu beserta dengan kita. Di setiap langkah kehidupan kita, Tuhan selalu ada. Bapa, kami mau datang, kami mau menyerahkan hidup kami. Kami membawa setiap hati kami, Tuhan. Karena hanya Engkaulah yang kami percaya, hanya Engkaulah yang kami tinggikan, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami bersyukur, Yesus. Bapa-Ku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Engkau kekuatan kami, Tuhan. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Benar Bapa, Engkau Immanuel, Tuhan. Bapa-Ku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau yang kuatkan kami. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Akan bersama-sama Immanuel.
Bersyukur buat setiap yang Tuhan berikan buat kami, buat pengorbanan Tuhan, buat pengorbananmu di kayu salib Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur punya Allah yang selalu ada buat kami Tuhan. Mari Bapak Ibu kita naikkan ucapan syukur kita, katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu, buat pengorbanan-Mu Tuhan. Kami manusia berdosa, tapi Engkau yang selalu menyelamatkan kami Tuhan. Engkau yang membebaskan kami dari belenggu dosa. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur kalau kami ada saat ini itu semua karena kemurahan Tuhan. Itu semua karena kekuatan dari Tuhan. Kami manusia lemah Tuhan, tapi Engkau yang selalu menguatkan kami Tuhan. Kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Sama-sama kita katakan Immanuel, Immanuel. Mari perlahan kita bangkit berdiri. Engkau beserta, sungguh Engkau Immanuel, Immanuel, Immanuel. Engkau Allah besertaku, Immanuel, Immanuel. Engkau besertaku, Immanuel, Immanuel. Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan. Keharapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Kesetiaan-Mu sudah terbukti dalam seluruh hidup kami. Tidak ada yang meragukan itu lagi, dan kami tidak perlu mempertanyakan itu lagi di hadapan Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Bukti kasih setiamu kepada kami sungguh sangat banyak. Tak terhitung, tak terjumlah. Oleh karena itu jika saat ini pun kami boleh datang ke rumah Tuhan, beribadah, belajar memuji dan menyembah Tuhan, itu salah satu bukti Engkau setia dalam hidup kami. Tidak satu pun dari kemampuan kami yang membuat kami layak ke rumah Tuhan ini, tapi karena Engkau tetap setia dan mengasihi kami lebih dari apapun juga. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, memberikan kami sukacita dalam melayani Engkau, dalam memuji Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin seluruhnya hidup kami sepanjang ibadah ini. Kepada para pelayan Tuhan juga, Roh Kudus yang menuntun dan memimpin, sehingga setiap pelayanan kami berkenan di hadapan Tuhan. Kau memberikan sukacita yang sama untuk seluruh sidang jemaat-Mu. Kami akan mengagungkan dan memuji Engkau sepanjang ibadah ini. Sidang jemaat yang tidak bisa hadir oleh karena kondisi apapun, halangan apapun, biarlah Tuhan yang menolong mereka, berikan kesempatan yang lain untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Jika ada yang karena kondisi sakit, Tuhan, damai sejahtera bersama dengan mereka. Terima kasih Bapa, kami tabiskan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kembali saya sapa semuanya, shalom. Berikan salam kanan kiri depan belakang. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Kita mau bersuka cita buat Tuhan. Kita mau nyatakan bahwa Tuhan Yesus baik. Kita mau bersuka cita buat Tuhan. Masuk gerbang yang bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadirat
buat Tuhan. Kita mau menyanyi buat Tuhan karena hanya Tuhanlah yang layak kita tinggikan dan layak kita sembah. Amin. Berikan sukacitamu untuk Tuhan, berikan semangatmu untuk Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, Amin. kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami mau nyatakan, Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. satu suara kami mau nyatakan, Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, Amin. ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Mari sama-sama kita katakan, Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. puji nama Tuhan, berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Baik. Baik, sebelum kita kembali duduk, mari kita sama-sama membaca pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik, kita akan persembahan. Mari kita bersama, kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kepada petugas persembahan boleh mempersiapkan diri. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam kerajaan surga Yesus Kristus, Bapa terima kasih atas kasih setiamu dalam kehidupan kami. Dan jikalau sebentar kami mau memberikan apa yang kami miliki Tuhan, kiranya persembahan kami ini boleh menjadi berkenan di hadapan-Mu dan dapat memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini ya Bapa. Berkati kami Tuhan, berkati kami, berkati setiap persembahan kami. Kami mau serahkan seluruhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Kepada petugas persembahan, kami persilahkan. Selami kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Ajar perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajar perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Terima kasih Bapak Ibu untuk persembahan yang diberikan. Selanjutnya kita akan mendengarkan kesaksian. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Gak nyampe. Sekali lagi, Shalom Bapak Ibu, Saudara semua.
Puji nama Tuhan. Ya, saya bingung mau memulainya dari mana. Puji nama Tuhan ya, saya bersyukur di tahun 2026 ini Tuhan masih ingatkan saya, Tuhan masih mau membangun iman saya. Amin. Di sini saya sebenarnya mau mempersembahkan satu pujian. Ini adalah di akhir tahun kemarin saya sebenarnya tahu pujian ini dari teman saya, terus saya hanya memahami liriknya ya Bapak Ibu Saudara, tapi terus saya kasih tahu sama suami saya, akhirnya diputar kita tiap malam sebelum tidur sebagai pengingat pengingat buat kita kalau ya kita boleh percaya ya, kita tahu bukan boleh percaya, kita tahu kalau masalah itu pasti ada dalam setiap kehidupan kita, betul ya Bapak Ibu ya. Masalah itu boleh ada, tapi kita harus lebih percaya kalau Tuhan itu punya kuasa yang lebih hebat daripada masalah kita. Dan dari pujian ini tuh saya langsung kayak, oh iya ya, disadarkan, maksudnya kayak kamu boleh, masalahmu mau sebesar apapun, ada Tuhan. Sekalipun entah itu masalah apapun ya Bapak Ibu ya. Mungkin bagi kita kayak contoh-contoh aja ya, mungkin masalah ekonomi. Kadang-kadang kita nggak mungkin, ya aku percaya, mungkin kita percaya Tuhan itu maha kaya, maha segalanya. Tapi kadang ada kan, di dalam hati kita pasti ada, karena saya juga merasakan, pasti ada sedikit keraguan kayak gini. Tuhan, aku tahu, aku sadar Tuhan itu maha kaya, tapi nggak mungkin kan Tuhan tiba-tiba di depanku ada uang segepok, celing gitu, nggak mungkin kan Bapak Ibu. Nah, dari pujian ini, nanti saya harap Bapak Ibu juga mengenal dari liriknya ya, bahwa kita mau percaya kalau meskipun kita punya masalah, seperti yang dikatakan di setiap khotbah Bapak ya, saya selalu notice ya, maksudnya hidup kita itu pasti ada masalah, maksudnya ada problem, gak mungkin enggak, kalau gak ada masalah minta Tuhan panggil aja ya, balik ke surga gitu. Cuman kita harus percaya juga bahwa rencana Tuhan itu indah buat kehidupan kita. Dan kebetulan ini sebenarnya sedikit juga kesaksian, ini dari minggu lalu kan, kami latihan kan dari minggu lalu, saya bilang sama WL, saya mau kesaksian pujian ini, saya mau tidak hanya saya yang diberikan semangat sama Tuhan, gak hanya saya yang dikasih pencerahan ya sama Tuhan, saya pengen Bapak Ibu Saudara semua juga merasakan gitu. Ternyata ketika Bapak share khotbah pada hari ini, flyernya ya, saya lihat di status Bapak, saya baca, oh kok pas ya, pas yang pertama itu yang tentang iman, tentang iman. Dan di pujian ini itu benar-benar menunjukkan bahwa bagaimana sih kita beriman, bagaimana sih kekuatan iman kita mau percaya sama Tuhan. Ya, enggak panjang lebar, boleh kita naikkan pujian. Enggak panjang lebar ya. Kita naikkan pujian. Walaupun gunung itu tidak berpindah, kita tetap percaya Tuhan yang punya kuasa, Tuhan yang punya kuasa. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun kita dalam lembah yang kelam, Ku dalam lembah kelam, gak apa-apa karena Tuhan sama kita. asal Kau di sampingku. Walaupun masalah, Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya
bertanya-tanya, pasti ada keraguan. Apakah ada harapan Tuhan hidupku? Besok gimana? Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Tapi iman kita percaya, Imanku berkata, Tuhanku yang punya kuasa. Aku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja. Ini yang harus kita percaya Bapak Ibu. Meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, mengapa asal Kau di sampingku. Kita percaya masalah tetap ada. Walaupun masalahku masih ada, Tapi kita tetap percaya rencana Tuhan itu indah. rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara sama-sama katakan, imanku berkata, kita mau percaya Tuhan itu punya kuasa. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja. Meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Katakan bersama-sama, iman yang kita pegang. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Ya, pujian yang sangat memberkati kita semua, amin. Kita percaya meskipun masalah itu tetap ada, Tuhan kita adalah Tuhan yang kuasa. Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan keajaiban, dan kita percaya bahwa setiap masalah yang boleh kita alami itu semua karena seizin Tuhan. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita mau menyambut firman Tuhan, kita mau mengikuti Yesus, kita mau membawa hati kita mau membawa hidup kita untuk Tuhan.
Tuhan. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami mengagungkan Engkau. Oh, jiwa kami bersyukur. Terima kasih buat Anda. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Bukan karena kami mampu mengiring Yesus, bukan karena kami layak Tuhan, tetapi oleh karena pengorbanan-Mu di kayu salib yang memungkinkan kami bisa mengiring Engkau sampai pada hari ini. Sungguh kami menyadari keterbatasan dan kelemahan kami ya Tuhan. Itu sebabnya kami memerlukan Tuhan dalam perjalanan yang masih panjang yang harus kami lalui dalam mengiring Tuhan. Di tengah-tengah perjalanan itu akan ada banyak ujian, bahkan pencobaan yang tidak bisa kami hindari untuk meneguhkan dan menguatkan iman kami. Mampukan kami untuk mengerti Tuhan. Kuatkan iman kami, tambahkan iman kami, agar kami tetap percaya sampai pada akhirnya nanti kami disebut sebagai orang-orang yang menang. Terpujilah Tuhan atas kebaikan-Nya, pujian dan penyembahan yang sudah kami naikkan, dan juga kesaksian yang sudah kami dengarkan, persembahan yang sudah kami berikan. Terimalah semuanya itu menjadi persembahan yang memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kekasih jiwa kami berdoa. Amin, amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu dan shalom untuk kita semuanya. Juga yang mengikuti siaran tunda atau live streaming pada pagi hari ini. Kasih karunia Tuhan menyertai kita semuanya. Amin. Pencobaan justru harusnya kita jadikan sebagai momentum, sebagai ajang pembuktian. Saya ulangi, pencobaan atau ujian yang sedang kita hadapi dalam hidup ini, seharusnya kita gunakan kesempatan itu sebagai ajang pembuktian bahwa kita anak-anak Tuhan tidak bisa dikalahkan, tidak bisa ditaklukkan oleh apapun. Amin jemaat. Besok ini saya akan menguji lagi mahasiswa. Ujian komprehensif namanya, ujian skripsi, ujian kolokium, macam-macam. Mahasiswa itu banyak ujiannya. Besok ini saya menguji dan hari Rabu saya memperhatikan selama saya jadi dosen itu. Setiap kali mahasiswa semester 1, semester 2, yang ada dalam pikiran mereka itu adalah kapan aku ya bisa cepat-cepat ujian skripsi gitu loh. Padahal masih semester 1 kan. Kapan ya bisa ujian skripsi ya? Apalagi kalau pas lihat kakak tingkatnya yang sudah semester 7, semester 8, pas besok ujian sidang skripsi. Aduh, aku kapan mau ujian gitu kan? Malah dicari-cari, malah diinginkan, malah diharapkan itu yang namanya ujian itu. Malah kita tunggu-tunggu. Kalau kalian ini yang dari Politeknik, yang biasa yang vokasional, biasanya yang ditunggu-tunggu apa? Kapan magangnya ya? Begitu kan? Kalau yang semester 1, aduh, siap komandan terus, kapan ini magangnya? Kapan pesiarnya kan gitu. Kalau yang akademis, kapan ujian skripsinya? Saudara tahu, saya lihat dengan mata saya sendiri, begitu ujian, sudah jadwalnya ujian, apa yang terjadi? Gemeteran, keringat dingin. Karena apa? Dia akan berdiri atau duduk di hadapan para lektor-lektor. Lektor itu para dosen-dosen penguji. Kalau S2, S3 para profesor-profesornya. Dan di dalam hatinya apa? Matilah aku, bapak ini dosen killer ini. Aduh, kalau bisa aku besok aja lah ujiannya. Ya kan sudah dijadwal, besok aja.
Tapi tetap ingin dilakukan, tetap ingin diuji. Coba dosennya bilang, ya sudah kamu tahun depan aja lagi ya. Oh janganlah Pak, hari ini aja. Begitu mau diuji, aduh gimana ya. Nah, itulah namanya sensasi menikmati ujian. Justru orang yang ketakutan, yang sudah pemikirannya itu aduh gimana mati aku susah nanti ini. Tapi keinginannya aku harus diuji. Karena apa? Aku akan buktikan. Hari ini aku mau selesaikan. Karena besok apa? Besok aku sudah jadi sarjana. Begitu diuji dan dinyatakan lulus besok harinya atau hari itu, saudara sebenarnya sudah berhak memangku gelar kesarjanaannya. Mirip-mirip perjalanan itu dengan perjalanan kehidupan kita dalam mengiring Yesus. Amin. Jadikan pencobaan atau ujian itu sebagai apa? Sebagai momentum, sebagai kesempatan bagi kita untuk proving something, untuk membuktikan sesuatu. Apa yang kita buktikan? Bahwa kita bisa mengalahkan setiap ujian dan cobaan yang kita hadapi dalam hidup ini. Amin. Jadikan pencobaan menjadi ajang pembuktian, menjadi topik khotbah saya pada hari ini. Kita membaca Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Tapi pada pagi hari ini kita baca saja ayat 1 sampai ayat yang keempat, karena tadi firman Tuhan sudah dimulai dengan kesaksian, jadi tugas saya lebih ringan, ya kan sudah tadi dihotbahkan sedikit kan mengenai iman, jadi saya bersyukur pendeta ringan kerjanya. Puji Tuhan. Ayat 1 sampai ayat 4, mari kita baca bergantian, saya baca ayat 1, jemaat ayat 2, demikianlah firman Tuhan. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis, jemaat. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah. Harusnya ekonya ditambah ya, iblis yang ngomong kan gitu. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti, jemaat. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Manusia hidup bukan dari roti saja. Iblis datang menawarkan yang namanya kebutuhan hidup. Ini masih baru sengaja tadi malam saya cek update-nya gambar ini, saudara perhatikan di gambar ini. Ini adalah kebutuhan yang paling utama. Sengaja saya screenshot saja langsung dari Google AI yang mengatakan, agak kabur ya, kebutuhan manusia yang paling utama. Kebutuhan utama banyak ya, minimal sandang, pangan, papan, apalagi tampan. Iya kan, sandang. Tapi di antara semua kebutuhan utama itu ada yang paling utama. Apa itu? Masuk surga ini langsung. Firman ya. Makan dan minum. Kebutuhan yang paling utama manusia di dunia ini adalah makan dan minum. Dan Yesus membuktikan bahwa manusia tidak hanya hidup tergantung dari apa yang dimakan, apa yang diminum di dunia ini. Yesus sedang dicobai, tapi Yesus menggunakan waktu itu sebagai ajang pembuktian. Apa yang dibuktikan Pak Pendeta? Dia membuktikan bahwa manusia tidak hidup hanya dari roti saja. Buktinya kita bisa berpuasa, ada yang 1 hari, 2 hari, 3 hari, bahkan ada yang 39 hari, ada yang 40 hari, saya tahu itu. Puasa-puasa hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan. Betul, ternyata kita bisa hidup tanpa roti, bisa hidup tanpa air. Saya bersuka cita, Yesus membuktikan itu sebelum dia melayani. Dia masuk di dalam pencobaan. Dan di sini dikatakan bahwa jawaban dari Yesus mengatakan bahwa manusia tidak hanya hidup dari roti saja.
datang. Yesus menghadapi krisis dan dia membuktikan bahwa imannya tidak krisis. Krisis datang waktu pencobaan, betul. Krisis datang kita alami waktu ujian, betul. Tadi yang ujian skripsi gemetaran itu, saya perhatikan itu. Untung gak ada yang belum punya pengalaman mahasiswa itu sampai kencing waktu saya uji itu. Tapi mungkin bisa aja kan, saking ketakutan gemetaran. Ada yang sampai gak bisa ngomong, ini apa meja itu goyang-goyang gini. Tenang, minum dulu, minum air putih dulu. Kita ini bukan pembunuh, kamu hanya ditakut-takuti oleh pikiranmu. Seringkali orang menghadapi ujian, menghadapi pencobaan ini, kita ditakut-takuti, mati kau, mati kau, mati kau. Saudara perhatikan pada nats ini. Pada waktu kita mengalami pencobaan, pada saat kita menghadapi ujian, pada saat itulah krisis datang. Tapi buktikanlah bahwa engkau tidak kritis. Engkau tidak krisis iman. Kita buktikan. Kapan kita bisa membuktikan bahwa iman kita kuat? Kalau semuanya sedang bagus-bagus, mana ada pembuktian? Betul enggak? Kalau semuanya berjalan dengan baik, bagaimana mau membuktikan iman kita kuat? Justru pada saat krisis itu datang, di sanalah kesempatan bagi kita membuktikan bahwa iman kita tidak setipis tisu, tidak sekrisis yang dipikirkan oleh setan. Saudara perhatikan pada ayat yang kedua, ayat yang ketiga, ayat yang pertama. Perhatikan nats itu ayat 1. Yesus dibawa oleh apa? Yesus dibawa siapa untuk dicoba itu? Yesus dibawa oleh iblis. Baca dulu Alkitabnya, coba. Dia langsung terganggu imannya karena saya ganggu. Kayak iblis saya ya. Maafkan ya. Dibawa oleh siapa? Enggak salah Kak Nelson. Maka Yesus dibawa oleh, kan untuk dicobai. Mau dicobai kok bukan iblis yang bawa. Ayo perhatikan baik-baik ya, udah lama kita baca ayat ini yang benar. Maka Yesus dibawa oleh Roh Kudus, pribadi Allah yang ketiga dalam Tritunggal. Firman Allah jadi manusia yaitu Yesus, umurnya waktu itu kurang lebih 30 tahun. Dibawa oleh Roh Kudus, pribadi Allah Tritunggal yang kedua. Dibawa oleh Roh Kudus, tujuannya apa? Tujuannya apa? Ayo yang tegas. Yes. Dengan sengaja Allah membawa kita untuk dipersilahkan untuk diuji. Jadi gini prinsipnya. Tuhan itu tidak pernah mencobai siapapun. Dia menguji. Dia bawa sengaja anak Tuhan, dia bawa sengaja Yesus Kristus, dia bawa sengaja kita ke sebuah tempat yang krisis. Untuk apa? Ya, pencoba itu iblis, bukan Allah. Dia mengizinkan dan membawa kita dengan sengaja untuk membuktikan anak-anak Tuhan itu hebat imannya dan teguh. Dibawa di sana. Di sana siapa yang bekerja? Memang iblis itu pencoba. Yesus dibawa oleh Roh, bukan oleh iblis. Dibawa oleh Roh ke padang gurun yang kritis dan krisis itu. Tidak ada makanan, tidak ada minuman itu. Untuk apa? Untuk dicobai. Kesulitan yang disengaja, kadang kala harus disengaja oleh Tuhan untuk proving something, untuk membuktikan sesuatu. Apa yang ingin dibuktikan? Bahwa Yesus tidak bisa ditaklukkan oleh masalah makan dan minum. Bahwa Yesus tidak bisa dikalahkan oleh pencobaan-pencobaan yang dibuat oleh iblis. Menjadi prototipe, menjadi contoh awal, menjadi percontohan bagi Stephen Manurung anak Tuhan. Jemaat Healing Insight anak-anak Tuhan membuktikan
ternyata kita bisa menang menghadapi pencobaan. Amin. Ini yang harus kita pahami jemaat. Dengan sengaja Allah Roh Kudus mempersilahkan anak Allah itu, mempersilahkan kita untuk apa? Untuk diuji. Kok tega ya? Kan pertanyaannya gitu. Kok tega Tuhan itu mempersilahkan kita, dengan sengaja Dia mempersilahkan kita untuk diuji. Kok tega ya? Saya mau tanya lah Pak Martuki dulu. Kok tega ya? Waktu dia mendidik anaknya berjalan, kok tega ya? Kok dibiarkan anaknya lalu jatuh? Kenapa enggak digendong? Kalau digendong terus, Fabio itu lumpuh. Loh iya. Kalau digendong terus, Fabio akan lumpuh. Kalau digendong terus, Loisa itu enggak bisa tadi jadi menari buat Tuhan, enggak bisa. Tapi kita seringkali akan berkata, kok tega ya, kok sak mentolone bahasa Jawa. Kok bisa ya, kok kita dipersilahkan ya. Saudara perhatikan, Dia mempersilahkan, Allah mempersilahkan Yesus untuk dicobai. Ada grand design, ada desain besar, ada rencana Allah yang besar yang sudah dipersiapkan untuk Yesus. Setelah pencobaan itu, Yesus akan melayani selama 3,5 tahun. Air akan menjadi anggur, lumpuh akan berjalan, orang buta akan melihat, orang yang sakit bahkan yang mati akan dibangkitkan. Nah, seringkali kita tidak melihat itu. Yang selalu kita lihat itu adalah, coba dibaca ayat yang kedua, tolong dibacakan ayat yang kedua. Yang seringkali menghantui pikiran kita adalah kalimat yang salah kita pahami ini. Ayat yang kedua. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, Ya, akhirnya laparlah Yesus. baca akhirnya ya. 1, 2, ya. Akhirnya laparlah Yesus. Akhirnya laparlah Yesus. Perhatikan, krisis datang ya. Kalau orang berpuasa di padang gurun, apa kira-kira yang datang? Halo? Lapar. Finally, akhirnya krisis itu datang. Apa krisisnya? Apa krisisnya? Matilah. Apa? Matilah atau laparlah? Yang benar. Ujungnya apa? Akhirnya apa? Laparlah, bukan matilah. Oke? Bukan hancurlah. Bukan berhentilah hidupku. Hanya laparlah. Hanya sedihlah. Hanya sedikit susahlah hati kita. Tadi dalam kesaksian itu, tetap pada titik-titik tertentu kita kan lemah. Ya, bukan matilah. Oke? Bukan hancurlah. Ini justru menjadi titik awal bagi 3,5 tahun masa keemasan Yesus melayani. Kenapa harus begini? Ternyata inilah cara kerjanya Tuhan. Dan cara kerja Allah di dunia ini pada umumnya, bukan hanya bagi anak Tuhan. Cara kerja Allah adalah cara kerja Tuhan adalah krisis selalu melahirkan kemenangan. Amin. Tidak pernah ada keberhasilan, tidak pernah ada victory, tidak pernah ada sorak kemenangan tanpa peperangan. Makasih saya. Tidak pernah ada kemenangan kalau tidak ada krisis. Maka jangan menghindar dari krisis. Amin. Krisis yang dijalani oleh anak-anak Tuhan di dalam kehendak Tuhan pasti
pasti membawa kemenangan. Krisis yang dihadapi oleh Yesus karena kehendak Roh Kudus, karena kehendak Allah, bukan akhirnya matilah Yesus, bukan, hancurlah Yesus, bukan. Laparlah. Saya mau tanya di sini, siapa yang pernah lapar? Enggak semua sih pernah lapar. Betul enggak sih? Akhirnya laparlah Yesus. Siapa yang pernah lapar? Semua pernah lapar. Lapar itu adalah gambaran dari krisis. Lapar itu adalah bentuk dari persoalan. Tapi kita lewati kok. Kita jalani kok. Pemikiran kita harus berubah. Ketika Tuhan mengizinkan kita dicobai oleh iblis, yang dari versinya Tuhan diuji oleh Tuhan, dicobai oleh iblis, ingatlah ada sesuatu yang besar sedang terjadi dalam hidupmu. Amin. Nah, seringkali kita tidak bisa melihat itu. Yesus melihat hal itu sesuatu yang luar biasa. Dibawalah Yesus ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Perhatikan tangan saya ya, dan pergerakan saya. Ini Yesus. Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai. Sebenarnya Allah membawa Yesus, anak Allah ini, untuk dicobai ini. Coba saudara perhatikan, yang bosnya itu siapa? Ini anak Tuhan ya, dibawa oleh Allah ke sini untuk dicobai oleh iblis. Yang bosnya itu siapa? Iblis apa Allah? Allah. Kenapa kalian bisa ngomong gitu? Dia yang bawa, satu. Yang kedua, si iblis ini cuma kayak kalian tes TOEFL itu loh. Hah? Kalau kalian pergi ke lembaga tempat tes itu loh. Siapa di sini waktu masuk kuliah harus pergi dulu tes kesehatan ke rumah sakit? Kalian kan pasti tes toh, cek kesehatan katanya supaya ada surat kesehatan. Yang bosnya siapa? Dokter yang ngetes itu atau kalian? Kalian bosnya, dia anu kita itu. Kita itu, pembantu kita itu. Bikin surat dia. Allah membawa kita untuk diuji oleh iblis. Yang Allah, yang bosnya itu adalah Allah. Iblis, buktikan bahwa Yesus anak saya ini lulus nanti ya. Nah, seringkali kita berpikirannya beda. Kita kira kita sedang dalam ujian, kita sedang dalam pencobaan. Yang bosnya itu iblis. Enggak. Bukan. Yang memiliki otoritas yang tertinggi tetaplah Allah. Iblis dijadikan jongos oleh Allah. Persoalan dijadikan tempat oleh Tuhan membuktikan bahwa kita adalah anak Allah. Amin. Nah, seringkali persoalan itu yang kita bikin jadi penguasa atas hidup kita. Kita lupa siapa yang membawa kita. Jangan takut kalau backingnya saudara sudah Jokowi, sudah Prabowo, biarpun kau ikut tes di sana santai aja. Amin. Nah, masalahnya kita nggak merasa punya backing kan? Nggak ada yang membackingi kita, nggak ada orang dalam Pak. Orang pusat pun nggak ada. Seringkali kita menjadi lemah sekali. Hati saya bersuka cita. Yesus dicobai untuk menunjukkan bahwa dia tidak bisa dikalahkan oleh iblis. Saya ulangi, sekeras-kerasnya pencobaan, sekencang-kencangnya ujian, sehebat-hebatnya persoalan yang kalian dan saya hadapi, ingat, akhirnya paling nangislah. Akhirnya apa? Paling apa? Hah? Sedihlah, susahlah, tidak pernah matilah kau, tidak ada. Jangan pernah ada anak Tuhan, ingat ya, ketika dia melakukan kehendak Allah, lalu kamu berkata matilah, udah jangan, kamus kita nggak ada itu, nggak ada. Akhirnya laparlah untuk makan banyak, amin. Akhirnya sedihlah untuk bersuka cita, amin.
Akhirnya susah untuk bergembira. Saudara pernah lihat latihannya Kopassus? Menurut saya, ujian yang dihadapi oleh para tentara di Indonesia ini yang paling berat adalah Kopassus atau Kopaska ya, kalau angkatan laut. Kopassus itu, saya lihat itu Kopassus itu merayap di lumpur dari atas. Dari atas itu loh, pengujinya itu, mentornya itu nembaki mereka loh dengan senapan serbu. Mereka harus merangkap gitu di lumpur itu, ditembaki di sampingnya loh peluru itu. Saya mau tanya, ada ndak di hati yang menembak itu? Ada ndak di hati mereka gini, mau ku tembak dia, mau ku bunuh dia? Ada ndak? Gak ada. Ndak pernah itu. Yang mendidik kita dalam ujian itu ndak pernah dalam pikirannya, ku tembak kepalanya langsung aja lah. Ndak, yang dididik adalah supaya kamu tidak takut pada peluru. Supaya kamu tidak gentar, walaupun peluru berdesing di sampingmu, jalan terus, amin. Dan ujung-ujungnya apa? Baret merah, pangkat yang tinggi. Dari Kopassus lah para jenderal-jenderal nanti lahir. Dan presiden kita sekarang berasal dari Kopassus. Tidak ada sedikit pun di hati papa mama yang mendidik anak-anak itu, kudidik dia supaya mati dia. Gak ada. Kenapa kamu berpikiran kejam kali mamaku, kejam kali bapakku, masa gak boleh makan mie instan? Aku disuruh makan sayur terus, kejam kali. Mamaku lah yang paling kejam di dunia ini. Kulihat teman-temanku gak mau makan sayur, dibolehkan sama mamanya. Gak ada dalam pikiran Tuhan itu diuji anak ini supaya mati, gak ada. Supaya kita berkemenangan, supaya kita siap menerima mahkota, supaya kita siap menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat, amin. Barang siapa yang kukasihi, ia kutegur dan kuhajar, amin. Itu kata Alkitab. Kalau ada anak yang dibiarkan, tidak pernah ditegur, tidak pernah dimarahi, kamu itu anak-anak gampang. Harusnya kamu menangis ketika ayahmu, mamamu tidak peduli lagi. Harusnya kamu menangis ketika pendetamu tidak peduli lagi. Ketika kita masih dimarahi, ketika kita masih diuji. Ini 4 orang sering menerima ujian ini. Nah, karena calutan Kopassus ini, Kopassus surgawi, ini 4 orang. Jadi sengaja nanti itu direncanakan itu sama ibu gembala. Hari ini aku mau marah sama si raja. Oh iya, direncanakan. Oh, hari ini aku bikin begini sama si Jordan, ngetes tersinggungannya itu supaya kita hancurkan tersinggungnya. Iya, harus dirontokkan kesombongan kita. Harus dihancurkan ketinggian hati kita. Itulah tujuan dari ujian. Aku anak jenderal, aku enggak mau merayap di lumpur. Enggak boleh kau di sini. Biar anak jenderal, anak presiden merayap. Ketika engkau merayap, apa statusmu jadi anak jenderal hilang? Saya ulangi. Ketika kamu merayap di lumpur itu, apa statusmu orang kaya jadi berubah? Jadi hilang? Tetap kamu anak Allah. Yesus ketika dia dicobai di padang gurun yang krisis itu, tidak bergeser gelarnya, tidak berubah keberadaan hakikatnya sebagai Allah. Tidak. Dia bilang pada kitab Filipi, itu adalah, aku adalah Allah datang dari surga. Aku tidak mempertahankan keilahianku itu. Demi apa? Demi jemaat di Sedati. Gak hilang kok. Ini bisa saja berkata, ini aku anak pendeta, ini anak pendeta besar ini. Pendeta besar, pendeta sedang, pendeta besar kali. Sana pendeta apa? Ini anak pendeta ini. Aku di rumah bapak aku gak pernah ngepel, di sini di GPT Ilingin saya disuruh ngepel. Memang sengaja, kenapa? Disengaja itu. Gak perlu kalian juga ada di sini, kami bisa ngepel kok.
Kenapa disuruh kau yang ngepel? Sengaja. Nangkap? Kalau Tuhan bilang, kenapa aku masalah? Sengaja, kata si Petrus nanti. Untuk apa? Membuktikan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang tangguh, anak-anak Tuhan yang kuat. Hati saya bersuka cita, kata akhirnya laparlah Yesus, dia mengandung konsekuensi. Akhirnya laparlah Yesus, itu menunjukkan bahwa setiap kita anak-anak Tuhan yang sudah komitmen mengikuti kehendak Allah, aku jadi anak Tuhan, bergereja, beribadah kepada Tuhan. Ingat, saya kasih tahu, jangan menyesal jadi anak Tuhan. Akhirnya, kamu pasti dites. Oke? Jangan kecewa, tak kasih tahu yang sebenarnya jadi anak Tuhan. Yesus ini adalah prototipe, Yesus ini adalah contoh pertama. Siapa yang disebut anak Allah mengikuti kehendak Allah, maka apa? Akhirnya kamu pasti menghadapi krisis. Ini cewek-cewek cantik, perhatikan. Kalau kamu punya pacar beda agama, pendetamu khotbah firman Allah berkata, jangan menjadi pasangan yang seimbang. Kalau kamu mengikuti ya, yang tidak seimbang, kamu punya pasangan yang tidak seiman, kau dengar firman Allah, tidak boleh menjadi pasangan yang tidak seimbang. Kalau kamu mengikuti firman Allah, kamu akan berkata, putus kita ya. Akhirnya apa? Kalau kamu melakukan kehendak Allah, mengikuti perintah Tuhan, akhirnya apa? Jomblo kau kan? Betul gak sih? Iya, itu konsekuensi. Kalau saudara bekerja di perusahaan, ketika saudara bekerja, bosmu bilang begini, ayo, simpan 50%, sembunyikan, nanti kita bagi dua ya, kamu 25%, aku 25%. Kalau kamu mengikuti kehendak Allah dan berkata, tidak, saya tidak mau korupsi, akhirnya, jobless lah kau, dipecat kau. Itu konsekuensi mengikut Tuhan. Ya, akhirnya laparlah Yesus karena dia mau mengikuti kehendak Allah, ya harus ada konsekuensinya. Akhirnya lapar. Akhirnya kita sulit. Tapi kalau pacar hilang, carilah. Enggak mau. Kalau diputus pacar karena kehendak Allah, apa? Vino, keras Vin. Cari lagi. Iya. Masih banyak ikan di laut. Yang kau lihat akuarium terus. Mengapa kamu terpuruk dan seperti mau bunuh diri? Aku diputuskan. Oh, karena Yesus. Matilah aku. Kamu kan karena cuma lihat ikan di akuarium, itu aja yang muter-muter kan? Karena kau lihat ikan di akuarium, cuma itu yang kau kira paling tampan. Coba alihkan matamu ke laut dalam. Ada banyak ikan paus, ikan tongkol, ikan gurami. Ini enggak. Aduh Pak, aku karena enggak mau korupsi, aku dipecat ini Pak. Aku enggak punya pekerjaan lagi. Lihat ke kanan. Masih banyak perusahaan. Tidak ada lagi perusahaan, lihat ke kiri. Jadi konten kreator. Bikin kerjaan sendiri. Yesus mengambil itu. Dia adalah anak Allah, tetapi dia memutuskan. Akhirnya laparlah Yesus, tidak masalah bagi Yesus. Ketika krisis datang, lihat ini penting, perhatikan beberapa menit lagi. Ketika krisis datang karena kehendak Allah, ayat yang ketiga, datanglah siapa? Ini ayat 3. Ketika kita krisis mengikuti maunya Tuhan, diuji oleh Tuhan, dilanjutkan ini. Setiap ujian yang kita hadapi, yang diberikan oleh Yesus, yang diberikan oleh Tuhan, yang diizinkan oleh Allah, ini mengikuti. Ayat 3 ini mengikuti. Ayat 3. Baca jemaat sama-sama. 2, ya. Lalu datanglah si pencoba. Siapa yang datang? Si pencoba. Iya, ya. Datanglah si pencoba itu terus.
dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, Ya, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." datanglah si pencoba. Perhatikan, ini rahasia hidup. Setiap krisis datang, krisis nikah, krisis makan, krisis pekerjaan. Lihat, dengar jemaat baik-baik. Iblis datang. Entah krisis karena kehendak Allah, entah krisis karena dosa dan kesalahanmu. Lihat, iblis datang. Meningkatkan ujian itu menjadi pencobaan. Perhatikan baik-baik. Iblis akan datang untuk mencobai. Apa bedanya Pak Pendeta ujian dengan pencobaan? Ujian untuk naik ke pencobaan untuk pelan-pelan jemaat ya. Apa bedanya ujian dan pencobaan? Ujian dari Tuhan, pencobaan dari iblis. Ujian tujuannya naik kelas, dapat upah, dapat pangkat, dapat jabatan. Pencobaan tujuannya menghancurkan, menjatuhkan. Yang ini tidak bisa diselesaikan dengan kekuatan. Kalau sudah pencobaan, perhatikan, nikahmu kalau sudah ada krisis sedikit, masalah, hati-hati. Ini datang si pencoba ini. Akan dicobai, padahal tadinya hanya masalah sayurnya. Hanya masalah sayur, kurang asam, kurang garam. Nanti akan dicobai oleh iblis jadi masalah. Jadi masalah apa? Jadi masalah anak. Jadi masalah apa? Kau cinta enggak sih sama saya? Apa hubungannya sayur sama cinta? Loh, tapi itu benar. Hanya gara-gara masalah garam nanti dihubung-hubungkan sama iblis dengan dia sudah tidak cinta lagi sama aku. Iblis datang, betul. Coba lihat galerinya. Dilihat galerinya, ada gambar wanita. Padahal itu apa? Karyawannya. Tapi iblis, namanya iblis, dia mencobai untuk menghancurkan. Tidak ada obatnya, cuma satu obatnya. Saya suka cita. Yesus menjawabnya dengan firman Tuhan. Ayat yang kelima. Inilah cara kerjanya iblis. Perhatikan, ketika kita mencermati krisis, perhatikan jemaat ya. Ketika kita mencermati krisis yang kita hadapi, kalau kamu tenang dan lihat baik-baik krisis itu, nanti kamu akan lihat cara kerjanya setan. Iblis ketika datang mencoba Yesus, Yesus tenang. Dia lapar memang, tapi dia cermati cara kerjanya iblis. Kalau kita sudah tahu cara kerjanya iblis, gampang mengalahkannya. Amin. Ayat yang kelima. Kemudian iblis membawanya ke kota suci, Ya. dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Terus Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah." terima kasih. Ini cara kerja iblis. Perhatikan baik-baik. Hati saya bersuka cita. Ketika kita dalam krisis tapi tenang bersama Tuhan, kita tahu krisis ini untuk menambahkan iman kita, mendapat hadiah upah yang lebih besar. Tenang. Akhirnya kita bisa melihat cara kerja iblis. Yesus tahu cara kerjanya iblis. Cara kerjanya iblis adalah ayat 5, membawa Yesus ke kota suci. Kali ini yang bawa Yesus ke kota suci bukan Roh Kudus. Karena Yesus sudah diserahkan untuk dicobai iblis, iblis membawanya kemana? Ke kota suci dan menempatkan dia di atas bubungan bait Allah yang tinggi. Bait Allah waktu itu adalah bait Allah Herodes, tinggi banget. Lihat ini semuanya. Akan kuberikan kepadamu. Jatuhkanlah dirimu dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Saudara tahu? Yesus mengamatinya. Oh, cara kerjanya iblis itu kayak gini. Kamu diangkat, tapi iya. Ini cara kerjanya iblis. Kamu akan dibawanya seperti naik tinggi, tapi dia bilang apa? Bukan dia yang menjatuhkan, apa? Jatuhkanlah dirimu. Kita bapak-bapak, cowok-cowok yang bekerja di perusahaan, ya, sepertinya kita akan dibawa tinggi, tapi nanti apa? Kita jatuh sendiri.
Kita jatuh dengan wanita, kita jatuh dengan pria, kita jatuh dalam korupsi. Yang menjatuhkan siapa? Bukan iblis. Jatuh sendiri. Iblis selalu menggunakan tangan orang lain. Iblis selalu menggunakan tangan dan kekuatan kita untuk menghancurkan diri kita. Yang bodoh siapa? Ini cara kerja iblis. Sepertinya kita akan dibawa ke tempat yang tinggi, tetapi sesungguhnya kita sedang terancam tinggi sejenak, tetapi kita terancam untuk dijatuhkan. Maka saya katakan, Tuhan, terima kasih kami mendapatkan rahasia cara kerja iblis. Artinya tidak ada prestasi yang instan. Amin. Kalau kalian di dalam pekerjaan, dalam usaha pengen yang instan-instan, curigailah. Itu cara kerja iblis. Beneran. Itu adalah cara kerja iblis. Kalau saudara disuruh supaya cepat kaya raya pergi ke gunung apa? Gunung Kelut, Gunung Kawi, Gunung Galunggung. Itu pasti cara kerja iblis. Yesus menjawabnya dengan jawaban yang sangat bagus sekali dari firman Allah. Dia bilang apa? Ada tertulis. Saya mau tanya, mengapa Yesus bisa menjawab ada tertulis? Ada firman Allah tertulis, kenapa? Kenapa kira-kira? Kok bisa Yesus melawan iblis itu? Cara kerjanya iblis kan diangkat kita tinggi-tinggi tapi mau dijatuhkan. Yesus menjawabnya apa? Ada Kenapa Yesus bisa ngomong gitu? Karena Yesus suka membaca Alkitab. Yesus suka membaca Alkitab. Kekuatan anak muda seumur Yesus waktu itu sangat muda, masih 30 tahun. Kekuatannya adalah firman Tuhan. Ini sungguhan saya mau katakan, tidak ada kekuatan yang lebih kuat dari firman Allah. Tidak ada. Itu sebabnya anak-anak muda jangan pernah bosan. Saya cek di Facebook saya cek di TikTok saya. Siapa kira-kira pengikut saya atau viewer saya yang selalu melihat khotbah-khotbah saya? Itu rata-rata yang melihatnya adalah orang-orang umur 40 tahun sampai 60-50 tahun. Saya bilang dalam hati, saya bilang ke istri saya, anak muda tidak suka firman Tuhan. Ya. Tapi saya cek ketika saya bikin guyonan, hari Minggu lalu saya bikin guyonan di situ. Isinya konten saya itu guyonan gitu ya. Yang nonton berapa? Ribuan. Saya bilang ke istri saya, memang orang lebih suka guyonan daripada renungan firman Tuhan. Sungguhan, saya cek itu, saya analisa. Yang nonton guyonan anak-anak muda banyak. Yang nonton firman Allah orang-orang yang mau mati. Orang-orang yang sudah umurnya sudah tinggi-tinggi. Disitulah saya ingin menasihatkan anak-anak muda, jangan kira kalau kamu suka membaca Alkitab firman Allah, gayamu jadi rusak. Jangan dikira kalau kita suka membaca firman Allah, mendengarkan khotbah, lalu dikira kita jadi kolot. Jangan. Kekuatan kita justru ada di dalam firman. Perhatikan tawaran dari iblis. Iblis mengatakan, perhatikanlah keindahan dari dunia ini. Semuanya akan kuberikan kepadamu. Kamu dibohongi. Saya mau bertanya, ketika iblis berkata, aku akan memberikan keindahan dunia ini kepadamu Yesus. Saya mau tanya, iblis punya apa? Ayo. Iblis punya apa? Iblis tidak punya apa-apa. Coba kita baca ayat yang terakhir. Dalam kitab Wahyu pasal yang ke-12, ayat 7-8. Kitab Wahyu pasal 12 ayat 7-8. Perhatikan khususnya anak-anak muda yang mencari nafkah, yang mengejar cita-cita. Ingat ini baik-baik.
Wahyu 12 ayat 7 sampai 8 kita baca sama-sama 2 ya. Maka timbullah peperangan di sorga. Ya. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Melawan iblis terus. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Ngapain iblis naga ini berperang melawan malaikat-malaikat di surga Mikael? Ngapain kok berperang? Ayat 8, ini tujuan peperangan itu. Ayat 8 apa? Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Ya. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Berarti apa? Iblis itu ingin kembali ke surga. Tapi anak Tuhan malah kembali ke bumi, ke dunia. Iblis itu tidak punya apa-apa, makanya dia tawar-tawarkan, aku akan berikan dunia itu. Dia tidak punya apa-apa. Dia hanya ingin menipu matamu. Dia hanya ingin menipu perasaanmu. Supaya kamu meninggalkan surgamu, Yesus Kristusmu. Dan kamu hancur di dunia ini. Sementara dia berusaha naik ke surga, merebut surga lagi. Ini lihat ayat ini. Mereka berperang dengan Mikael. Iblis berperang dengan Mikael. Tapi apa yang terjadi? Alkitab mengatakan iblis tidak punya tempat lagi di surga. Artinya apa? Dia pengen. Tapi anak Tuhan pengen dunia ini. Tinggalkan Yesus. Goblok! Bodoh sekali saya ini. Tapi Pak, apa enggak perlu kerja? Kerja. Kerjalah untuk apa? Untuk penantianmu menuju surga. Amin. Jangan pekerjaanmu membuat engkau jauh dari surga. Itu yang diinginkan iblis. Kamu dikasih pekerjaan yang bagus supaya jangan ke gereja. Itu yang diinginkan iblis. Supaya dia ambil tempatmu di surga sana. Jangan menikah. Dia akan tawarkan cowok-cowok ganteng yang bukan anak Tuhan. Supaya kau tinggalkan Yesusmu. Bayangkan iblis saja pengen ke surga. Dia tahu di surga itu mulia dan indah. Kamu cari-cari dunia. Tinggalkan Yesus, korbankan iman. Demi laki-laki, demi wanita, demi pekerjaan, demi uang. Jangan ya. Amin jemaat. Itu cara kerja iblis. Dia akan tawarkan apapun untuk satu tujuan. Kamu tidak lagi jadi penghuni surga. Binasa. Sementara dia nyari-nyari surga loh iblis itu. Pengen dia balik tapi gak boleh lagi kata Mikael. Pengen balik. Tapi kita yang sudah diberikan, yang sudah dianugerahkan oleh Tuhan, surga kekal, kita seringkali sia-siakan. Tuhan tolong kita semua. Kita nyanyikan lagu yang terakhir itu. Kita mau datang bersyukur kepada Tuhan. Hati kami penuh dengan syukur ya Allah. Pada pagi hari ini kami ingin membuktikan bersama dengan Tuhan bahwa pencobaan ujian yang kami hadapi itu adalah bukti, jadi ajang pembuktian bagi kami bahwa mengiring Yesus sudah jadi keputusan kami, sudah jadi kesukaan kami. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di dalam hidupku. Mengiring Yesus itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan kepadanya. Terima kasih Tuhan. Kami diingatkan. Para pelayan-pelayan Tuhan diingatkan. Yang hari ini akan ditahbiskan, didoakan menjadi pelayan-pelayan Tuhan sepanjang tahun ini. Engkau menjadi segala-galanya bagi kami. Mungkin kami akan melepaskan kesenangan kami untuk berlatih. Kami melepaskan kesenangan kami karena ambil bagian melayani Tuhan di gereja ini. Tapi kami tidak kehilangan. Kami justru mendapatkan sesuatu yang kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Pelayan-pelayan Tuhan yang sudah ditunjuk untuk melayani Tuhan, bawa hidupmu kepada Tuhan. Ketika engkau sudah berjanji, komitmen untuk melayani Tuhan, akan ada akhirnya. Akhirnya waktumu dipakai,
akhirnya kebebasanmu terganggu, akhirnya engkau sering dinasehati gembala. Anugerahmu, akhirnya kamu akan sering ke gereja, akhirnya kamu harus mendengar firman Allah sungguh-sungguh. Tetapi bukan matilah aku, habislah aku, bukan. Amin. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Katakan mengikut Yesus, mengikut Yesus, itulah kesukaan. Haleluya. Melayani Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidup. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Oh, mengikut keputusan kami Tuhan. Kami tahu kami harus bayar harga. Karena khususnya kami para pelayan Tuhan yang sudah menerima panggilan-Mu melayani Engkau sepanjang tahun. Terima kasih Tuhan. Bukan karena kuat kami, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hati, amin, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus bertambah, makin bertambah. Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Sambil kita nyanyikan nanti pujian ini, semua pelayan-pelayan Tuhan yang sudah ditetapkan untuk melayani Tuhan di gereja kita sepanjang tahun ini, mulai dari penerima tamu, kolektan, tim doa, pengkhotbah, kreatif ministry, multimedia, apapun bentuk pelayanannya, mari kita tampil ke depan semuanya. Mungkin kalau harus berdiri di gang sini karena nggak cukup di depan, berdiri di gang situ nggak apa-apa. Mari berdiri semuanya. Tim doa juga, ya, ada mbah-mbah yang menjadi tim doa juga ikut berdiri. Ya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari maju ke sini. Tuhan, inilah hidup kami. Ya, udah. Kalau memang sudah penuh ya. Oke. Kami yang melayani di sini, kami berdiri di sini, kami membawa hidup kami kepada Tuhan.
mengikut Yesus, mengiring Yesus, Mengikut Yesus, Haleluya. itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua Ku hak, lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya amin, amin. di hidupku. Mengiring Yesus, Mengiring Yesus, itulah kesukaan hidup. ku yakin anugerah-Mu Tuhan. Ku yakin anugerahnya mampu jadikan hamba yang berkenan selalu. Kita semua berdiri di hadapan Allah. Kita mengambil keputusan menjadi alat Tuhan, menjadi hamba-hambanya Tuhan yang melakukan kehendak-Nya untuk melayani Dia sepanjang tahun ini. Maka ketahuilah, firman Allah tidak menjanjikan engkau akan menerima sebongkah emas dan setimbun berlian, tapi Dia menjanjikan penyertaan. Akhirnya engkau akan disibukkan di gereja ini. Akhirnya kebiasaanmu yang tidak ke gereja hari Minggu akan dibuang hari ini. Akhirnya engkau akan melayani Tuhan. Tapi ketahuilah, jerih payahmu di dalam Kristus tidak sia-sia. Apapun jenis pelayananmu yang terlihat di mimbar ini maupun di balik layar, kecil maupun besar dalam pandangan manusia, kerjakanlah itu dengan sepenuh hati. Angkatlah tanganmu, bawalah hidupmu di hadapan Tuhan. Kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu ya Allah. Kami sedang datang berkomitmen dan berjanji di hadapan-Mu. Kami sedang melayani Allah yang Maha Kudus dan mulia. Kami melayani Engkau lewat gereja-Mu. Kami bawa hidup kami untuk dipakai oleh Tuhan. Di dalam kesederhanaan dan kekurangan kami ya Allah, kami mau dipakai oleh Tuhan. Berikan kami kekuatan, karena sementara kami melayani Tuhan, kami masih akan menghadapi krisis-krisis kehidupan. Kuatkan dan teguhkan hati kami ya Allah. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya Engkau kekuatan bagi kami. Maka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mentahbiskan engkau sekalian untuk melayani Tuhan sepanjang tahun ini. Kuatlah bersama dengan Tuhan, berjalanlah bersama dengan Tuhan. Jangan takut, Dia menyertai engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk kembali. Kita semua terberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Kita bersyukur kalau firman Tuhan masih boleh kita dengar pada hari ini. Mari Bapak Ibu kembali kita bersatu hati, kita berdoa untuk persembahan kita yang kedua. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengar pada pagi hari ini Tuhan. Dan jikalau sebentar kami mau memberikan dari apa yang kami miliki untuk-Mu Tuhan. Berkatilah persembahan kami Tuhan. Berkatilah para pelayan-Mu Tuhan yang terlibat pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah setiap persembahan kami Tuhan, itu semua kami berikan dengan ketulusan hati kami dan yang terbaik dari apa yang kami miliki Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tiada terlalu. Tiada terukur besar kasih setia
jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Jiwaku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Pengumuman untuk kita sepanjang minggu ini, setelah ibadah ini akan ada ibadah sekolah minggu. Mari Bapak Ibu Saudara yang punya anak, punya cucu atau punya tetangga yang tidak ke gereja tapi orang Kristen, bisa diarahkan ke tempat ini ya. Kemudian hari Selasa ada ibadah doa di tempat ini jam 6 sore. Kemudian hari Jumat kita kembali masuk di kursus musik Healing Insight jam 6:30 malam. Hari Sabtu ada ibadah youth dan hari Minggu kita ibadah seperti hari ini jam 8 pagi ibadah umum disertai dengan perjamuan suci. Karena hari Minggu adalah sudah bulan Februari ya. Kemudian setelah ibadah umum akan ada ibadah sekolah minggu jam 10 pagi. Kegiatan kita yang paling dekat adalah retreat youth yang bergabung dengan beberapa gereja GPT di Surabaya dan itu dikoordinir oleh SALT International. Itu akan diadakan pada bulan Maret di 18 sampai 20 Maret dan itu tanggal libur ya. Itu libur sekolah dan itu juga libur bekerja. Jadi anak-anak yang sudah mendaftar mempersiapkan dirinya karena itu kuotanya terbatas hanya 100 orang saja. Jadi jangan bingung lagi nanti bagaimana transport, semua free ya. Semua free ditanggung oleh SALT International dan dari gereja kita juga membantu untuk transportnya. Jadi anak-anak hanya mempersiapkan dirinya aja supaya bisa mengikuti acara ini dengan baik ya. Itu untuk agenda kita yang paling dekat. Kemudian kegiatan-kegiatan lain tadi sudah ditabiskan semua pelayan Tuhan. Nanti di grup pelayan nama-nama Anda akan dikeluarkan di mana pelayanan apa yang Anda tempati ya. Nanti juga dia akan dikirimkan job desk-nya. Tolong dibaca ya, kecuali Oma-Oma yang tim doa sudah saya briefing, jadi nggak usah karena Oma juga nggak ada di grup karena mereka juga akan bermasalah dengan itu. Jadi yang lain yang ada di grup akan ada job desk-nya dibaca.
itu tugasku apa, ngapain, bagaimana ya. Jadi kalau ada yang tidak paham boleh bertanya di grup atau bisa langsung ke saya atau ke Bapak Gembala juga boleh untuk menanyakan kejelasan dari job desk ini apa ya gitu. Jadi nanti di sana kita akan melayani bersama di grup pelayan itulah kita bisa diskusi apapun yang kita mau diskusikan. Yang mungkin ada ide bagaimana pelayanan akan ada juga di situ dan juga disitulah juga akan ada evaluasi ya. Jadi jangan tersinggung nanti untuk semua pelayan Tuhan akan ada evaluasi-evaluasi yang akan membuat kita lebih maju lagi. Jangan sungkan untuk bertanya, jangan sungkan juga untuk memberi ide untuk kemajuan gereja kita. Amin. Amin ya. Kita berdoa untuk kita bisa melayani Tuhan dengan memberi yang terbaik di tahun 2026 ini ya. Itu saja pengumuman yang bisa kami berikan. Beberapa anak kita tidak ada karena pergi anak saya retreat ini, retreat dari agama juga. Ada permohonan doa juga. Terima kasih, kita akan berdoa. Mari kita berdoa sebelum mengakhiri ibadah kita. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu yang sudah memberkati ibadah kami dari awal hingga di ujung ini. Anak-anak sekolah minggu akan berdatangan juga untuk beribadah memuliakan Tuhan. Terima kasih untuk kerja keras dari semua anak-anak Tuhan, sehingga terlaksananya ibadah ini dengan baik. Sejak minggu lalu mereka berlatih dan nama-Mu dimuliakan ya Tuhan. Engkau memberkati segala apa yang dibutuhkan, dipikirkan dan sedang digumuli oleh umat-Mu ya Allah. Engkau buktikanlah bahwa Engkau hidup di dalam hidup mereka, sehingga mereka menemukan keajaiban-keajaiban dari segala perjalanan hidup mereka mengiring Yesus. Terbukti dan buktikan Tuhan bahwa Engkau hidup di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, anak-anak-Mu yang menghadapi pergumulan hidupnya. Tuhan campur tangan, bela Tuhan. Hancurkan dan berikan mereka kemenangan atas segala pergumulan dosa, pergumulan hidup yang sedang mereka gumuli. Terima kasih Bapa, kami berterima kasih untuk rencana retreat youth pada 18-20 Maret mendatang yang melibatkan banyak orang dan melibatkan beberapa gereja. Kiranya Tuhan berikan kesehatan, kekuatan kepada panitia. Tuhan mampukan, beri waktu dan kesempatan kepada anak-anak kami, anak-anak muda GPT di Surabaya sekitarnya untuk bisa mengikutinya dengan baik. Terima kasih Bapa, kami doakan untuk umat-Mu yang belum hadir, tidak bisa hadir, yang masih akan kembali dari liburan. Tuhan sertai mereka tiba di tempat ini dengan segala baik. Kami doakan juga Tuhan untuk teman kami, saudara kami, anak kami Agustri Winarni yang hari ini juga datang ikut beribadah bersama dengan kami. Dia rindu untuk belajar mengenal Kristus Yesus. Kami bawa hidupnya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Umat-Mu yang bersama-sama dengan dia pada hari-hari ke depan ini Tuhan menyertai, berikan hikmat. Kami berdoa Tuhan teguhkan, kuatkan imannya yang sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Dan hari ini juga dia ikut berdiri dan maju ke depan. Mari Tuhan Engkau menjamah dia, Engkau menolong dia untuk mengenal Kristus Yesus. Hari-hari ke depan Tuhan ajari dan bimbing dia. Bawa dia Tuhan semakin dekat kepada Tuhan. Pergumulan-pergumulannya pribadi kiranya Tuhan tolong juga campur tangan. Sehingga anak muda ini bisa mengenal Kristus dengan jelas, dengan baik. Terima kasih Bapa, Engkau telah banyak mendengarkan doa kami. Kami tidak minta yang lain. Kami hanya bawa pelayanan ini baik gereja maupun pelayanan panti ini ke dalam tangan-Mu. Kami percayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, mari kita berdiri bersama-sama. Kami tetap bersuka cita dan bersyukur ya Allah, karena Engkau selalu mengajarkan kami untuk berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat, arahkanlah hatimu, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah pencipta langit dan bumi,
Di dalam Kristus Yesus Tuhan yang telah mati dan bangkit untuk engkau. Di dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus, Allah yang hidup, Dialah yang memberkati engkau sekalian, menyertai, melindungi, menjagai engkau di setiap langkahmu. Mulai hari ini lagi, besok bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Pulanglah bersama dengan Tuhan, pulanglah ke dalam keluargamu, pulanglah bawalah berkat ini dan jadilah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa,